Nama saya Chelsea Esther Situmorang. Saya ingin menjawab soal ulangan harian DKV 2. Soal yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang teknopreneur. Jawabannya, teknopreneur adalah perpaduan dari dua kata seperti tekno yang berarti teknologi dan entrepreneur yang berarti kewirausahaan. Secara menyeluruh, ini adalah semacam kewirausahaan di bidang teknologi. Proses teknopreneur merupakan kombinasi dari kemajuan teknologi dan keterampilan kewirausahaan. Soal nomor 2. Bagaimana 5 sikap yang harus dimiliki dari seorang teknopreneur? 5 sikap yang harus dimiliki oleh teknopreneur adalah jujur, tolak segala bentuk plagiarisme, siap menanggung resiko, tanggung jawab, dan cerdas mengelola pikiran. Soal nomor 3, jelaskan 5 ciri dan watak dari profil teknopreneur. Jawabannya adalah berwatak maju. Berarti kita harus berpikiran lebih ke depannya bagaimana. Terus, berpandangan positif dan kreatif. Berarti kita harus mengkreatifkan karya seni kita, dan kita juga harus berpandangan positif, tidak boleh negatif. Ulet dan tekun, tidak kelas putus asa. Berarti kita kalau kita membuat karya seni, kita tidak boleh pantang menyerah. Memelihara kepercayaan yang diberikan kepadanya. Berarti ini contohnya kayak klien itu harus mempercayai desainer. Kayak misalkan klien itu pengen buat hasil karya seni A, berarti klien itu harus percaya kalau misalkan desainer ini bisa membuat karya seni A ini. Yang terakhir, kepribadian menyenangkan. Berarti kita harus kayak ramah, murah senyum gitu. Soal yang nomor 3, jelaskan 5 ciri. Soal nomor 4. Soal nomor 4, paparkan 5 peluang usaha desain komunikasi visual. Jawabannya ilustrator, komikus, desainer web, animator, dan fotografer. Soal nomor 5, jelaskan 5 etika profesi desain komunikasi visual. Jawaban nomor 5, yang pertama, desainer harus selalu menempati tenggat waktu jika tidak akan dikenakan pertanggungjawaban atas biaya yang muncul akibat keterlambatan deadline. Berarti itu contohnya kayak misalnya jika desainer menjanjikan karya seninya pada tanggal 7 Mei, maka di saat itu juga desainer harus memberikan karya seninya kepada klien. Jika desainer melanggar, maka desainer harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Yang kedua, perubahan dan tambahan yang bukan merupakan kesalahan desainer harus dibebankan kepada klien sebagai biaya tambahan terpisah. Itu contohnya kayak jika klien ingin ada perubahan dalam karya seni yang dibuat desainer, maka klien akan dikenakan biaya tambahan. Yang ketiga, kesalahan atau kelalaian yang dilakukan desainer menjadi tanggung jawab desainer. Itu contohnya kayak jika desainer melakukan kesalahan, maka itu tanggung jawab desainer. Waktu dan biaya yang digunakan untuk memperbaikinya tidak dapat dibebankan kepada klien. Yang keempat, setiap pengguna karya seni atau desain harus mencantumkan kepemilikan copyright. Jadi jika kita ingin menggunakan karya seni orang lain, maka kita harus mencantumkan nama orang lain yang memiliki karya seni tersebut. Yang kelima, plagiarisme. Plagiarisme tidak diizinkan dengan alasan apapun. Jadi jika kita ingin membuat karya seni, kita tidak boleh meniru hasil karya seni orang lain. Jadi kita tuh kayak harus menghasilkan karya seni kita sendiri. Tidak boleh plagiat dari orang lain. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih.